Ustaz, Nggih. Ana ingin bertanya masalah Duduk aja, nggak usah berdiri. Capek nanti. jarak safar, Ustaz. Jarak yang, safar. Yang paling rojinya itu seperti apa? Terus kan Ana ini punya hobi mancing, Ustaz. Hobi mancing. Ya. Bukan hobi nikah lagi kan? Enggak, Ustaz. Jadi pada saat Ana mancing tapi jaraknya itu tidak terlalu jauh, bolehkah Ana menjama qashar sholat Ana? Barakallahu fiik. Pertanyaan Anda kembali ke pertanyaan kedua, kembali ke pertanyaan yang pertama terkait dengan jarak safar. Jarak kapan seseorang itu dikatakan musafir, maka dengannya boleh dia berbuka puasa, boleh mengqashar sholatnya, mengqashar sholatnya, sekaligus boleh menjamak sholatnya. Masalah ini adalah masalah terjadi perbedaan para ulama, hampir 20 pendapat ulama terkait dengan ini. Al-Imamu Asy-Syaukani dalam kitab Dzarari menyebutkan wa hadhil mas'alatu minal ma'arik. Ini masalah termasuk tempat peperangannya para ulama. Jadi para ulama perang di sini. Adu argumen terkait dengan ini. Saya akan datangkan dua pendapat yang masyhur. Pendapat ulama Syafi'iyah itu membatasi safar, ada pembatasan safar itu kurang lebih jaraknya 85 kilo. Istilah mereka 3 farsakh atau berapa begitu ya, pokoknya 85 kilo. Beliau atau orang-orang ulama-ulama ini beralasan dengan penyebutan beberapa hadis yang itu ada penyebutan 3 farsakh atau perjalanan yaumun walaila, sehari dan semalam, dengan dihitung, dikalkulasi, maka disimpulkan oleh mereka jaraknya adalah 85 kurang lebihnya begitu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti', jarak safar itu tidak ada ketentuannya. Yang menentukannya adalah al-urfu, uruf, adat istiadat di situ. Pendapat yang kedua ini beralasan ketika ada di dalam Quran, di dalam hadis sebuah nama, yaitu nama safar, dan tidak ditentukan oleh syariat ketentuannya, maka uruflah, adatlah yang menentukan. Dan itu dimunculkan sebuah kaidah, al-urfu ma'mulun bihi ma lam yuhadda bi syar'u. Uruf itu digunakan, dipakai manakala dia itu disebutkan suatu nama tapi syariat tidak membatasinya. Lah, kaidah ini coba perhatikan. Yang ada dalam Quran dan dalam hadis itu nama safar. Dan syariat tidak menentukan berapa jarak dikatakan safar. Ya kan? Karena itulah dikembalikan kepada adat istiadat di situ. Nah, dari dua pendapat ini, barakallahu fik, anak pribadi, ini pribadi saya, condong pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Secara kaidah, saya condong pendapat ini. Maka berarti pendapat yang paling kuat tidak ada ketentuan batasannya, berapa jauh jaraknya. Maka dikembalikan kepada al-uruf. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang dipakai oleh mereka, alasan-alasan mereka, ada di kaidah usul itu penyebutan sebuah kata itu sebenarnya bukan pembatasan, tapi sekedar hanya penyebutan. Makanya ada hadis la tusafil almar'atu
yauman walaila, ada lagi la tusafir almar'atu yaumaini, ada lagi la tusafir almar'atu salasata ayamin. Nah, dengan penyebutan bilangan ada sehari semalam, ada 2 hari, ada 3 hari, ini menunjukkan bukan sebuah pembatasan. Bisa jadi itu lebih daripada, kurang daripada itu boleh. Makanya di kaidah usul ada namanya mafhumul adat. Pemahaman diambil dari bilangan. Itu dhaif menurut ingdali usul. Lemah. Jadi semisal kayak penetapan akikah. Jumhur mengatakan yu'akul hulamu yauma sabihi. Diakikoi anak kecil itu, diakikoi anak yang baru lahir itu di hari ketujuhnya. Bisa difahami mafhumnya berarti lebih daripada 7 hari nggak boleh diakikoi kan itu. Kurang dari itu juga nggak boleh diakikoi. Nah, ini kaidah kayak gitu lemah memahami sebuah mafhum dari sebuah bilangan, itu lemah ya di sisi ilmu usulnya. Makanya pendapat yang paling kuat adalah tidak ada ketentuannya. Nah, akan menjadi masalah baru. Oke, kita ambil pendapat yang paling kuat tidak ada ketentuannya. Nah, berarti masalah kamu ke mancing itu adalah urufnya di sini ke tempat pemancingan itu dikatakan musafir apa enggak? Nah, gimana Ustadz? Itu dikatakan musafir. Yang namanya musafir kan kalau ada kata Anda jalan kaki atau naik sepeda ongkel, otomatis kan butuh bekal. Capek apa enggak? Kalau pakai ongkel pasti butuh bekal kan? Nah, kalau itu dibutuhkan bekal dari rumah, antum anggap aja di sana nggak ada warung lah gitu kan ya. Pasti antum butuh bekal kan dari rumah, maka itu berarti namanya musafir. Kalau itu dibutuhkan bekal ya, bekal. Maka dari situ uruf menentukan itu adalah safar dan Anda sendiri membutuhkan bekalnya. Dan Anda kalau jalan kaki atau ngongkel, tahu ngongkel nggak? Apa itu sepeda apa? Dongkel gitu kan? Maka dari situ Anda dikatakan musafir dan boleh mengqashar sholat Anda dan boleh menjamak sholat Anda.